KIP Kuliah adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan dan biaya pendidikan yang lebih besar bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mendorong penyelesaian studi bagi penerima bantuan. Tidak hanya itu, program ini juga untuk meningkatkan potensi ekonomi dan gerak sosial bagi mahasiswa kurang mampu untuk bisa berkuliah. Program KIP Kuliah ini memberikan banyak manfaat bagi penerima, seperti mendapat jaminan biaya pendidikan, biaya hidup, serta kebutuhan pendidikan lainnya, yang sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga diberikan langsung ke rekening mahasiswa penerima. Pemberian biaya KIP Kuliah ini berdasarkan akreditasi program studi di perguruan tingginya, dan melalui tahap seleksi yang ketat, serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, program KIP Kuliah ini seringkali salah target sasaran. Kebanyakan dari penerima yang lolos adalah orang-orang yang masih mampu dalam perekonomian, dan mahasiswa yang sejatinya membutuhkan bantuan tersebut tidak lolos. Akibatnya, banyak oknum mahasiswa yang lolos menyalahgunakan biaya tersebut untuk kehidupan mewahnya di luar kampus, dan membuat mahasiswa yang benar-benar membutuhkan merasa kecewa terhadap penyelewengan dana tersebut. Pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran ini disebabkan oleh proses pengelolaan bantuan yang tertutup, tidak transparan, dan akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Apa tanggapan Anda tentang adanya program KIP Kuliah ini? Menurut aku ini sangat menguntungkan ya bagi mahasiswa yang membutuhkan beasiswa, apalagi ini tuh bukan yang gimana-gimana, nggak susah juga, dia cuman harus mewajibkan mahasiswanya itu IPK-nya itu harus tinggi dan mengikuti organisasi gitu-gitu doang sih. Nggak kayak beasiswa yang emang harus dia ikut tes kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar menguntungkan banget bagi aku juga yang penerima KIPK. Menurut Anda, susahkah mendaftar KIP Kuliah? Nggak susah karena ini dibantu sama guru BK waktu itu. Jadi aku nggak ngapain-ngapain waktu itu, tiba-tiba didaftarin akunnya, terus aku cuma ngisi-ngisi data-data di dalam website itu, kayak ngisi foto, data-data nama keluarga, kayak gitu-gitu sih, data diri, itu doang. Bagaimana pendapat Anda dengan pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran? Menurut aku itu benar-benar fatal ya. Kenapa mahasiswa yang benar-benar emang dia berkecukupan tapi dia mendapatkan KIPK gitu. Itu sih. Apa sanksi bagi penerima yang melakukan penyelewengan dana? Kalau sanksi menurut aku sanksi untuk mereka itu lebih baik KIPK-nya dicabut dan ya dia sadar diri aja. Maksudnya kalau emang dia berkecukupan, dia seharusnya nggak dapat KIPK itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa tanggapan Anda tentang adanya program KIP Kuliah ini? Program KIP Kuliah ini membantu. Segini. Menurut gue membantu gue banget ya, apalagi kan KIP itu kan menanggung semua kebutuhan mahasiswa, menanggung kebutuhan mahasiswa kayak contohnya UKT sama keperluan lain-lainnya itu kayak ditanggung sama KIP gitu, jadi memudahkan. Apa yang menjadi kendala saat mendaftar? Kendalanya sih alhamdulillah belum ada kendala banget sih, paling ya nunggu pengumuman aja yang lama gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran? Yang tidak tepat sasaran tuh yang kayak yang malah buat beli IP gitu ya. Ya KIP kan buat bantu kita biar tetap kuliah kan ya harusnya mah tetap dipakai buat yang untuk menunjang pembelajaran, kayak misalkan beli laptop gitu-gitu sih. Apa sanksi bagi penerima yang melakukan penyelewengan dana? Sebenarnya kalau secara itu mah kayak nggak tahu sih penyelewengan dana tuh sanksinya apa, tapi harusnya sih dicabut aja ya
kayaknya KIP nggak cocok buat dia yang kayak suka beli yang macam-macam yang nggak guna-guna gitu. Penyalahgunaan KIP kuliah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena dapat merugikan negara dan juga hak mahasiswa lain yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Maka dari itu, bagi mahasiswa yang menyalahgunakan akan dikenakan sanksi, yaitu pencabutan atau penghentian bantuan KIP kuliahnya. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan undang-undang yang berlaku dalam pasal 76 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.